malam semuanya. Saya ingin share screen karena materi kita pada malam hari ini mengenai kitab Raja-Raja, dan begitu banyak raja yang nanti saya akan bagikan, jadi dibutuhkan PowerPoint, ya kan? Tadi Kanina mengatakan bahwa salah tulis. Enggak, saya yang salah karena saya baru ingat. Saya infokan Kanina memang tanggal 5 April itu para bangsa, ya. Lalu tanggal 19 April itu baru kitab Raja-Raja. Tapi waktu saya menyiapkan materi, saya baru ingat terakhir kali kita pengajaran itu kan kitab Hakim-Hakim. Nah, kalau misalkan nanti kita bahas para bangsa dulu, takutnya nanti kelamaan. Karena timingnya itu harus pas. Setelah Hakim-Hakim, masuk ke Raja-Raja. Nah, jadi biar alurnya pas. Saya rasa Bapak Ibu nggak masalah ya mengenai perubahan ini. Oke, Kanina, saya mau share screen, jadi mungkin Kanina bisa stop share screen di sana ya. Nah, sudah Kanina. Oke, saya akan mulai. Ibu Bapak semuanya, bentar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengantar Ibu Bapak. Ini menarik nih. Jadi, Palestina atau Israel zaman itu mulai masuk ke dalam sistem kerajaan itu sekitar tahun 1000. Lebih tepatnya 1020. Nah, kurang lebih tahun itu. Raja Saul yang pertama. Nah, jadi setelah masa Hakim-Hakim itu kan tahun 1200 sebelum Masehi. Kalau Ibu Bapak masih ingat ya, ada 12 hakim. Nah, dari renggang waktu atau kurun waktu tahun 1200 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1000 sebelum Masehi, itu zaman Hakim-Hakim, Ibu Bapak. Ya, zaman Hakim-Hakim. Lalu setelah zaman Hakim-Hakim, bangsa Israel masuk ke dalam zaman raja-raja. Mereka meminta kepada Samuel yang saat itu hakim terakhir, ya, yang juga adalah seorang nabi, untuk diberikan seorang raja. Nah, ini permintaan bangsa Israel. Nah, saat itu Samuel merasa bahwa apa yang diminta oleh bangsa Israel itu sangat melukai hati Tuhan. Karena selama ini yang menjadi raja sejati itu hanya Yahweh. Nah, ya. Jadi Samuel itu sebenarnya enggan, nggak mau ya mengabulkan permohonan bangsa Israel. Karena bangsa Israel melihat bangsa-bangsa lain itu punya raja, Ibu Bapak. Sedangkan mereka nggak punya raja. Nah, akhirnya Samuel bertanya kepada Yahweh, lalu Yahweh bilang bahwa nggak apa-apa, berikan mereka seorang raja. Ya, tetapi ketahuilah bahwa akulah sesungguhnya raja sejati. Nah, ya. Jadi nggak apa-apa diberikan raja, tetapi mereka harus tahu bahwa raja sejati itu hanya Yahweh. Ya. Sehingga pada saat itu Allah memilih Saul, ingat ya, abad ke-10 sebelum Masehi, mata pencariannya apa Ibu Bapak? Tradisi apa? Abad ke-10 sebelum Masehi? Masih ingat nggak? Bertani. Iya, bertani. Tradisi apa, Ibu Bapak, abad ke-10 sebelum Masehi? Yahwis. Ya, Yahwis, betul. Ingat ya, JEDP itu gampang. Yahwis, abad ke-10 sampai dengan abad ke-9. Lalu E-nya Elohis, abad ke-9 sampai dengan abad ke-8. Ya. Lalu D-nya Deuteronomis, abad ke-7. Ya. Lalu terakhir Pris, abad ke-5. Nah, ini gampang nih. Jadi saat itu mata pencarian bangsa Israel adalah bertani. Dan kita tentu tahu bahwa Saul sebelum menjadi raja pertama Israel adalah seorang petani. Nah, ya, beda dengan Daud. Daud adalah seorang
Bala. Bala. Oke. Nah, kitab Raja-Raja dalam Alkitab, Ibu Bapak, sekarang itu terbagi menjadi 2. Tapi sebenarnya kitab ini hanya 1. Ya. Bahkan kitab Raja-Raja langsung tersambung dengan kitab Samuel, yaitu 2 Samuel 9 ayat 20 langsung diteruskan dalam 1 Raja-Raja bab 1 dan 2. Yuk kita lihat. Jadi kitab Raja-Raja ini merupakan kelanjutan secara langsung dari 2 Samuel bab 9 sampai dengan bab 24. Ya. Itu salah, saya salah ketik. 24, 2 Samuel bab 24 ya. Nah, Ibu Bapak perhatikan. Kalau kita perhatikan 2 Raja-Raja ya. Betul ya, sampai 20 ya. 2 Samuel. Saya salah kalau 2 Raja-Raja. 2 Samuel 24 ayat 25. Coba salah satu dari Ibu Bapak tolong bacakan. 2 Samuel 24 ayat 25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Nah, lalu Bu Ratna, sekarang 1 Raja-Raja bab 1 ayat 1. Raja Daud telah tua. 1 Raja-Raja. Betul. Bab 1 ayat 1. Langsung lanjutannya. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin. Baik, terima kasih Bu Ratna. Jadi jelas ya Ibu Bapak ya. 2 Samuel 24 ayat 25 itu berbicara mengenai Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu langsung masuk ke dalam 1 Raja-Raja bab 1 ayat 1 masih mengenai Raja Daud. Nah, jadi ini satu kesatuan sebenarnya ya. Sebagai informasi, 1 Samuel dan 2 Samuel itu berbicara mengenai Raja Saul dan juga Daud. Ya, tetapi kalau 1 Raja-Raja itu masuk ke dalam Raja Salomo dan penerusnya. Jadi kalau misalkan kita mau cari kisah mengenai Raja Daud, maka jangan cari di kitab Raja-Raja. Ya. Karena kitab Raja-Raja itu membahas mengenai Raja Salomo. Ya. Jadi kalau kita nanti pewartaan mau cari kisah mengenai Daud, cari aja di 2 Samuel, bukan di kitab Raja-Raja. Meskipun Daud adalah seorang raja. Ya. Kenapa? Karena 1 Raja-Raja itu banyak membahas mengenai Salomo gitu ya. Makanya setelah hari tua, Daud mencarikan penggantinya dan ternyata yang berhasil mendapatkan tahta Raja Daud adalah anaknya dari Betsaida yang bernama Salomo. Ya. Nah, seluruh kisah yang ada dalam kitab Raja-Raja meneruskan kitab Samuel, Ibu Bapak. Ya, apa yang diceritakan kitab Raja-Raja yaitu, perhatikan, ini intinya nih. Sejarah umat Allah mulai dengan masa jayanya di zaman Salomo sampai hancurnya dalam pembuangan di Babel. Nah, ya. Jadi Raja Daud itu punya anak namanya Salomo, ya, yang menggantikan dia. Sebagai informasi, Raja Saul itu memerintah kerajaan Israel itu tahun 1020 sampai dengan tahun 1000, Ibu Bapak. 20 tahun ya. Nah, Salomo itu dari tahun 1000 sampai dengan 961 atau 960 sebelum Masehi.
Jadi kurang lebih 40 tahun. Ya, itu Daud. Nah, kemudian Salomo juga demikian. Dari tahun 960-an atau 61 lebih tepatnya, 60-61 itu sampai dengan tahun 930 ya, sampai 920, kurang lebih kisaran itu. Ya. 40 tahun kurang lebih Salomo juga memimpin bangsa Israel. 30 sampai 40 tahun kurang lebih. Yaitu Raja Salomo. Kemudian saya lanjutkan ya. Dan sampai kepada hancurnya bangsa Israel di pembuangan Babel. Itu tahun 586 sebelum Masehi. Jadi kira-kira dari abad ke-10 sampai dengan abad yang ke-6. Ya. Abad ke-11 rasanya. Kalau 1000 itu abad keberapa, Ibu Bapak? 900. Abad ke-10. Ya, abad ke-10 ya. Kalau 1001 abad ke-11 ya. Nah, berarti Salomo itu masuk ke abad ke-10. Nah ya, Raja Salomo ya. Raja Daud juga abad ke-10. Tapi Raja Saul itu abad ke-11. Nah, udah ada gambaran ya Ibu Bapak ya. Jadi mengenai kisah raja-raja ini dari abad ke-10 sampai dengan abad ke-6. Kurang lebih 5 abad. Abad ke-10, 9, 8, 7, 6. 500 tahun kisahnya. Nah, ya. Lalu yang berikutnya. Ada 3 waktu sial. Nah, dalam kitab Raja-Raja itu ada cerita mengenai 3 waktu sial. Wah, menarik nih. Kitab Raja-Raja sebenarnya memuat kisah mengenai kegagalan kerajaan dan bangsa Israel. Seluruh kisahnya berporoskan 3 waktu yang sial. 3 waktu yang sial. Waktu pertama adalah 931 sebelum Masehi. Nah, ini yang tadi saya bilang Ibu Bapak. Ya. Jadi Salomo itu lengser dari jabatannya ya pada saat tahun 931 sebelum Masehi. Ingat ya, tadi saya bilang kurang lebih tahun 1930-an atau 920-an. Tapi lebih tepatnya ini, 931 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih Salomo itu memimpin bangsa Israel lebih tepatnya 30 tahun. Ya, 30 tahun. Kalau Daud 40 tahun, kurang lebih. Nah, itu waktu sial yang pertama Ibu Bapak, ya, tahun 931 sebelum Masehi, di mana saat itu kerajaan Israel pecah ya menjadi 2 ya, karena Daud itu yang menciptakan lalu dikokohkan oleh Salomo. Setelah Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nanti saya akan jelaskan. Nah, waktu sial yang kedua itu tahun 722 sebelum Masehi, di mana satu dari 2 kerajaan, tadi kan tahun 931 sebelum Masehi pecah jadi 2 ya Ibu Bapak ya, ingat ya. Nah, kurang lebih 2 abad kemudian, tepatnya tahun 722 sebelum Masehi, ada salah satu kerajaan itu yang dikuasai oleh bangsa asing. Di slide saya tulis yaitu kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu kerajaan utara. Ya. Dan negeri ini hancur lebur. Penduduknya itu dibuang dan tidak pernah kembali lagi. Sampai sekarang nggak tahu dibuang kemana. Jadi saat itu bangsa lain yang berhasil mengalahkan kerajaan Israel, kerajaan utara ini adalah bangsa Asyur atau Assyria. Nah, ya. Dan saat itu Raja Asyur ini punya pemikiran bahwa sebaiknya bangsa Israel ini dibuang sebagian agar mereka tidak memberontak.
karena jumlah mereka terbatas jika dibuang. Nah, jadi banyak di antara mereka itu setengahnya dibuang ke negeri yang lain, nggak tahu kemana. Dan untuk mengisi kekosongan yang setengah itu, maka Raja Asyur, nah ini ya, mengirimkan 5 bangsa lain. Saya pernah bahas ini, Ibu Bapak masih ingat nggak? Ya, yuk untuk penyegaran itu ada di 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Ya, ini untuk refresher nih. Jadi biar kita ingat lagi. 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Yuk, satu orang volunteer tolong bacakan. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim. Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Baik, terima kasih Bu Ratna. Jadi ada 5 bangsa lain. Nah, kalau di Indonesia dulu mungkin sebutannya bedol desa ya, Ibu Bapak ya. Ya, bedol desa gitu ya. Jadi banyak sekali transmigran dari Jawa itu ke Sumatera. Nah, ya, sehingga banyak sekali daerah-daerah di Sumatera itu penduduknya justru mayoritas orang Jawa. Nah, itu bedol desa ya kalau di Indonesia dulu. Tetapi kalau mereka ini nggak tahu saya sebutannya apa, tetapi pada saat 50% atau setengah dari bangsa Israel ya atau kerajaan Israel di utara itu dibuang ke negeri yang lain yang nggak tahu di mana itu, lalu Raja Asyur yang saat itu kerajaannya itu menguasai hampir seluruh dunia, sangat kuat kerajaan Asyur, Assyria saat itu, sehingga berhasil mengalahkan kerajaan Israel, kerajaan utara. Lalu mengirimkan orang-orang dari bangsa lain. Ya, ada 5 bangsa, Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim. Dan masing-masing bangsa ini tentu punya dewanya masing-masing. Paham ya Ibu Bapak ya? Sehingga pada saat mereka berada di kota Samaria untuk mengisi kekosongan 50% tadi atau setengahnya tadi, itu mereka mendirikan kuil-kuil untuk menyembah dewa mereka. Nah, sejak saat itulah bangsa Samaria tidak lagi merupakan 100% keturunan bangsa Yahudi. Karena sudah ada kawin campur. Makanya kalau kita perhatikan di Injil, orang Samaria itu kan dipinggirkan, diasingkan. Iya kan? Ada perumpamaan mengenai orang Samaria yang murah hati. Tentu ini bukan semacam dongeng yang tidak ada maknanya. Iya kan? Tetapi ini sebuah cerita di mana penulis Injil Lukas, karena kisah mengenai orang Samaria itu ada di Lukas, ingin menceritakan bahwa, ingat saya pernah jelaskan, bahwa Injil Lukas adalah Injil kaum marginal. Nah, ingat ya Ibu Bapak ya. Jadi perumpamaan-perumpamaan, cerita-ceritanya itu banyak mengangkat orang-orang marginal. Nah, jadi kalau kita ingin mencari mengenai orang Samaria yang murah hati, kita nggak akan jumpai di Injil Yohanes, Matius, dan Markus. Nggak akan. Karena hanya ada dalam Injil Lukas. Zakeus, orang yang dipinggirkan, marginal. Karena dia pemungut cukai, diasingkan kan. Nah, hanya kita jumpai di Injil Lukas. Kita cari Zakeus di Matius, Markus, Yohanes nggak akan ketemu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu latar belakang Injil, maka kalau kita mau menyiapkan materi, nggak usah pusing-pusing tuh. Ya, cari di Injil apa. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, makanya nggak heran kalau pada saat Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria, ya Yohanes 4 itu, saya pernah jelaskan ini, Yesus mengatakan bahwa engkau memiliki 5 suami. Ingat, suami di sini bukan suami secara harafiah.
ya kan? Tetapi mengenai 5 dewa yang memang saat itu dibawa oleh bangsa-bangsa lain yang mereka sembah. Nah, yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Nah, siapa yang sedang berada dengan perempuan Samaria di sumur Yakub saat itu? Yesus. Nah, dan Yesus tidak dia sembah selama ini. Makanya perempuan Samaria ini langsung kaget. Wah, apakah dia Mesias? Ya, itu Ibu Bapak. Jadi ini sejarah ya. Itu waktu sial yang kedua. Nah, sekarang masuk ke waktu sial yang ketiga. Yaitu tahun 586 sebelum Masehi. Di mana saat itu kerajaan selatan, kalau tadi kan kerajaan Israel itu utara. Nah, sekarang kerajaan selatan itu namanya kerajaan Yehuda. Ya, kalau kerajaan utara itu ibu kotanya Samaria, makanya Samaria yang dihancurkan. Kayak misalkan kalau pengen menghancurkan Indonesia, hancurkan Jakarta. Semua pusat ada. Pusat perekonomian, pusat industri, ya, pusat pemerintahan, semua ada di Jakarta. Jadi kalau ingin melumpuhkan Indonesia, lumpuhkan saja Jakarta. Ya, demikian juga dengan kerajaan Yehuda. Ibu kotanya mana, Ibu Bapak? Yerusalem. Makanya dimusnahkan Yerusalem, termasuk ada apa di Yerusalem? Bait Allah. Betul. Termasuk bait Allah yang dihancurkan. Itu tahun 586 sebelum Masehi. Siapa yang menghancurkan? Yaitu kerajaan Babilonia atau Babel. Bukan Bangka Belitung ya, Ibu Bapak. Babilonia ya. Sehingga saat itu bangsa Israel sungguh merasa menjadi bangsa yang terasing. Nah, tapi ingat, justru di pembuangan Babel muncullah kisah penciptaan menurut tradisi. Ayo, Pris. Ya, Pris. Pris itu mana Ibu Bapak? Kejadian 1 atau kejadian 2? Masih ingat nggak? 2. Hah? 2. Kejadian 2 itu Pris. Ya. Yakin ya? Ya. Bukan. Pris itu kejadian 1 ayat 1 sampai dengan kejadian 2 ayat 4a. Kan kalau yang kedua itu mengenai apa? Manusia diciptakan dari kejadian 2. Debu tanah. Nah, kalau debu tanah itu berarti tradisi apa? Yahwis. Yahwis. Berarti kalau Pris kejadian 1. Ah, lupa ya. Ibu Ria lupa ya. Iya. Oke, itu gampang kok. Kalau kita baca kisahnya nggak usah diingat. Yang penting kita tahu, oh tradisi Yahwis itu latar belakangnya petani. Maka gambarannya manusia diciptakan dari tanah. Karena petani kan nggak jauh-jauh dari tanah. Ya. Nah, muncullah kisah penciptaan, muncullah tradisi Pris di pembuangan Babel. Dan masih ingat nggak kisah mengenai nabi-nabi? Ada beberapa nabi pada saat di pembuangan Babel. Siapa aja mereka? Ayo, lupa. Di pembuangan Babel, ayo, ada siapa aja? Yesaya. Yesaya, oke, boleh. Lalu siapa lagi? Yeremia, oke, bolehlah Yeremia. Tapi yang berada saat itu di pembuangan Babel, kalau Yeremia itu kan, Yesaya itu kan berada di Yerusalemnya, mereka nggak ikut. Ya. Yehezkiel, betul. Yehezkiel yang ikut tuh di pembuangan Babel. Lalu satu lagi siapa? Diotero Yesaya. Nah, ya. Yehezkiel itu sebelumnya imam biasa.
Nah, dia itu ikut dibuang di Babel. Tapi di Babel justru dia dipanggil Allah menjadi nabinya. Jadi siapa tahu di dalam penderitaan ada di antara kita ibu bapak yang justru dipanggil menjadi seorang nabi. Waduh, ada loh pasti, saya percaya. Nabi sekarang ya nggak seperti dulu ya, tentu beda. Mungkin kita menjadi nabi di dalam pewartaan kita. Banyak orang yang merasa tersentuh oleh pewartaan kita. Nah, itu nabi juga tuh, ya, pesan pertobatan. Lalu yang berikutnya, sekarang kita akan masuk ke dalam kisah mengenai Salomo. Kita raja-raja memberi perhatian istimewa kepada pengganti Daud. Tadi di awal saya jelaskan ya, Ibu Bapak. Nah, kisah mengenai Salomo itu ada di dalam 1 Raja-Raja bab 1 sampai dengan 11. Nah, ini tolong dicatat nih, penting ya. Jadi kalau kita baca mengenai kisah Salomo, jangan lari dari 1 Raja-Raja bab 1 sampai dengan 11. Salomo itu seorang pilihan Tuhan. Ia seorang raja. Kita tentu tahu bahwa ia adalah seorang yang sangat bijaksana. Betul nggak Ibu Bapak? Bahkan dikatakan tidak ada manusia yang lebih bijaksana dibandingkan Salomo. Nah, ia juga begitu saleh. Kenapa? Karena pada saat dia pertama kali ditunjuk menjadi seorang raja, dia langsung berdoa kepada Yahweh. Nah, dia minta hati yang bisa menimbang perkara yang benar dan perkara yang tidak benar. Itu yang ia minta. Luar biasa. Begitu salehnya. Ya, ia memperkokoh kerajaan Daud, Ibu Bapak. Ini anak yang luar biasa dari Raja Daud. Ia memperkokoh kerajaan Daud. Secara terperinci diceritakan bagaimana Salomo membangun bait Allah dan membuat semua perkakasnya. Jadi raja pertama yang buat bait Allah itu bukan Saul, bukan Daud, melainkan Salomo. Perhatikan ini, Daud yang adalah raja yang paling disayang oleh Allah, justru tidak diberikan kuasa oleh Allah untuk mendirikan bait Allah, melainkan anaknya. Nah, ya. Jadi setiap raja punya perannya masing-masing. Dalam bait Allah itu, Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Ya, Salomo mewujudkan janji kepada Daud, kerajaan yang mantap, rakyat yang makmur, dan sejahtera di bawah naungan Tuhan. Jadi ini janji Salomo kepada bapaknya, yaitu Daud. Kerajaan yang mantap, rakyat yang makmur, dan sejahtera di bawah naungan Tuhan. Ini awal-awal ya Ibu Bapak ya, Raja Salomo ya. Ini awal-awal masa pemerintahannya nih. Nah, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kesulitan pemerintahan Salomo. Tadi di awal tuh. Sekarang masuk ke dalam fase kesulitannya. Namun, menjelang akhir pemerintahannya, Salomo menghadapi berbagai kesulitan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi awal-awal sampai pertengahan itu, Salomo luar biasa memimpin kerajaannya. Ya, dia menjanjikan kerajaan yang mantap, kerajaan yang kokoh, itu terbukti. Dengan adanya bait Allah, Salomo itu menunjukkan kuasanya kepada bangsa-bangsa lain. Ingat ya, salah satu kekuatan politik saat itu adalah dengan adanya tempat untuk menyembah Allah. Nah, itu salah satu bahwa kerajaan itu berkuasa. Kerajaan itu luar biasa hebat. Jadi Salomo mendirikan bait Allah itu ada unsur politisnya, Ibu Bapak. Nah, Salomo ingin agar bangsa-bangsa lain atau raja-raja dari bangsa lain itu tahu bahwa kerajaan yang ia pimpin itu berhasil, berkuasa dengan adanya bait Allah. Nah, ya. Namun menjelang akhir pemerintahannya, Salomo menghadapi berbagai kesulitan, Ibu Bapak. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
dalam mengatur kerajaannya, dia berpolakan kerajaan Mesir. Jadi dia mengadopsi cara kerajaan Mesir. Di situ raja memang maha kuasa. Ya, di situ raja memang maha kuasa dan menganggap rakyatnya sebagai milik pribadi dan hamba raja. Perhatikan Ibu Bapak. Ingat tadi di awal saya bilang apa? Bahwa raja sesungguhnya adalah Allah. Rakyat Israel bukan milik Raja Salomo, bukan milik Raja Daud, bukan milik Raja Saul. Tetapi rakyat adalah milik Yahweh. Karena Yahweh itu adalah raja yang sesungguhnya. Sehingga karena rajanya adalah Yahweh, seharusnya rakyat itu diberikan kebebasan. Ya, terutama mengenai pajak. Karena tanah itu bukan milik Raja Salomo, bukan milik Raja Daud, bukan milik Raja Saul. Tanah yang mereka garap, ya, ingat bangsa petani itu berasal dari Allah, dari Yahweh. Nah, jadi hasil dari tanah itu dipersembahkannya kepada Yahweh. Tetapi karena Salomo terinspirasi oleh pola kerajaan Mesir, sehingga rakyatnya itu dipungut pajak yang besar. Ya, sehingga Salomo tidak peduli dengan perasaan rakyatnya. Dia bahkan sering menginjak-injak perasaan semacam itu. Maka tidak mengherankan bahwa suku-suku Israel kurang senang dengan rajanya itu, yaitu Salomo. Berbeda dengan Daud, Daud itu begitu baik, begitu mencintai bangsanya. Dia berhasil menggabungkan 12 suku Israel yang sebelumnya terpecah-pecah. Itu luar biasanya Raja Daud. Ya, yang terpecah dia berhasil gabungkan. Dia begitu dicintai oleh bangsanya. Ya, beda dengan Salomo. Di awal-awal Salomo luar biasa. Tetapi akhir pemerintahannya dia mulai tergoda dengan cara atau pola kerajaan Mesir. Sehingga dia menerapkan pajak yang tinggi dan menginjak-injak perasaan rakyatnya. Rakyat bukan lagi sebagai milik Yahweh, tetapi bagi Salomo, rakyat itu adalah miliknya, yang bisa diinjak-injak, yang bebas diperas. Nah, ini awal kehancuran Ibu Bapak. Ini awal kehancuran pemerintahan Salomo, kerajaan Israel. Ini awal kehancurannya. Ya, Salomo tidak lagi bijaksana. Nah, ya, Salomo tidak lagi bijaksana karena begitu banyak kepentingan di dalamnya. Nah, apa yang dapat kita pelajari Ibu Bapak? Kalau kita dalam hidup kita punya banyak kepentingan, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak bijaksana. Ya, dalam pekerjaan, ya, bahkan dalam pelayanan. Nah, kalau kita punya banyak kepentingan, maka sulit rasanya kita menjadi pribadi yang objektif maupun yang bijaksana. Makanya Yesus bilang apa? Dialah Israel sejati. Siapa yang disebut Israel sejati? Ada yang ingat nggak? Di perjanjian baru. Siapa? Israel Nathanael. sejati. Iya, betul Ibu Ria. Nathanael. Israel kita tahu petarung Allah atau pejuang Allah. Jadi Nathanael itu disebut pejuang Allah yang sejati karena tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Apakah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Itu menyakitkan loh Ibu Bapak. Ya kan? Kan Yesus dari Nazaret kan? Lalu dia nggak percaya dan berkata, apakah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, tapi Yesus nggak tersinggung, Yesus nggak marah. Justru Yesus salut dengan Nathanael. Inilah Israel sejati.
tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Maka Salomo tidak lagi bijaksana karena dia sudah sangat terpengaruh oleh ambisi pribadinya. Nah, ya, ambisi pribadinya apa? Ia ingin menguasai seluruh dunia. Perhatikan ini. Sehingga caranya dengan apa? Bukan berperang, Ibu Bapak. Nah, caranya dengan memperistri putri dari kerajaan lain. Nah, jadinya kan sahabat, ya kan, dengan raja dari bangsa lain, karena putrinya diperistri olehnya. Tetapi kan ini sangat tidak berkenan bagi Yahweh, ya. Dengan bangsa lain kok malah bersekutu, tapi dengan rakyatnya menginjak-injak. Ya, ini Yahweh nggak suka nih caranya Salomo seperti ini. Kok rakyatnya diinjak-injak, bangsanya ditekan, namun bangsa lain diajakin kerjasama. Nah, inilah awal dari kehancuran pemerintahan Salomo. Nah, sekarang masuk ke dalam kemerosotan pemerintahan Salomo. Kalau ini tadi kesulitan, sekarang kemerosotan. Salomo tidak setia lagi kepada Tuhan dan kepada kedudukannya sebagai raja umat Allah. Tolong diingat Ibu Bapak, raja umat Allah. Umat Allah. Ingat perjanjian di Gunung Sinai ya, bahwa Yahweh adalah rajanya, Allahnya, dan bangsa Israel adalah umatnya. Jadi kalau menyakiti hati rakyat Israel, menyakiti hati Yahweh. Wah, ini luar biasa nih. Ya kan? Kalau menyakiti hati bangsa Israel, berarti menyakiti hati Yahweh. Nah, Yahweh sangat marah. Salomo mau main politik tanpa peduli akan Tuhan. Dengan maksud memperkokoh kedudukan dan kuasanya. Salomo memperistri banyak putri raja luar negeri. Ia tidak berkeberatan bahwa kuil-kuil dibangun untuk dewa-dewi istri-istrinya itu. Jadi, Yerusalem sebagai pusat peribadatan. Nah, bangsa Yahudi, karena di sana ada bait Allah untuk menyembah Yahweh, tetapi justru di Yerusalem juga banyak kuil-kuil yang dibangun oleh Raja Salomo. Nah, agar para istrinya dapat beribadah kepada dewa-dewi mereka. Tentu ini sangat melukai hati Tuhan. Dan ironisnya, bahkan Salomo sendiri memuja dewa-dewi itu. Waduh. Ya, ketidaksetiaan macam itu tidak dihukum Tuhan. Perhatikan nih Ibu Bapak. Ya. Jadi dosa yang begitu besar dari Raja Salomo itu, dia sudah tidak setia kepada Tuhan. Makanya tidak bisa kalau tidak dihukum. Meskipun sebenarnya Salomo masih dikasihani Tuhan demi Daud ayahnya. Ingat, Daud itu raja yang paling disayang oleh Yahweh. Luar biasa ya Daud ya. Makanya saya itu berpikir seperti ini Ibu Bapak. Ini permenungan saya ya. Saya mau Tuhan itu sayang sama saya seperti Tuhan sayang sama Daud gitu kan. Ya. Dan saya mau saya itu setia kepada Tuhan sama seperti Daud yang setia kepada Yahweh. Sehingga seandainya anak-anak saya berbuat salah dan dosa yang ya kita kan nggak tahu ya Ibu Bapak ya, yang sangat jahat di mata Tuhan, Allah ingat saya. Nah, itu permenungan saya Ibu Bapak. Wah, itu indah banget sebenarnya. Allah ingat saya. Nah, itu ya. Jadi
sebisa mungkin saya berusaha hidup benar di hadapan Tuhan agar suatu saat nanti pada saat anak saya berbuat dosa yang berat, Allah ingat akan saya. Wah ya, itu apa ya, permenungan saya Ibu Bapak. Meskipun saya tentu tahu Allah kita Allah yang pengampun, pengasih, yang tidak akan gampang ya memberikan hukuman kepada anak-anak yang Ia cintai. Ya. Nah, istri-istri asing memang selalu menjadi ancaman bagi kemurnian agama Tuhan pada raja-raja berikutnya. Jadi Ibu Bapak tolong ingat nih, istri-istri dari negeri asing itu selalu menjadi ancaman bagi kemurnian agama Tuhan. Ya, pada raja-raja berikutnya. Nah, ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya. Salomo, orang pilihan Tuhan yang dilengkapi dengan segala macam anugerah. Tapi sebenarnya justru meletakkan dasar kemerosotan. Perhatikan Ibu Bapak. Ya. Jadi pada saat Salomo memimpin di awal, kerajaan Israel itu begitu kokoh. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata Salomo meletakkan dasar kemerosotan. Tadi ya, karena dia sudah tidak setia kepada Allah, kepada Yahweh. Ironi ya, dimulai dengan sangat baik, tapi diakhiri dengan sangat tidak baik. Nah, ya, ini sama seperti misalkan kita dulu waktu pacaran baik-baik, putusnya nggak baik-baik. Ya Ibu Bapak ya. Atau pada saat kita menerima sakramen perkawinan, janji yang diucapkan begitu indah di altar. Tapi waktu sudah cintanya luntur, komitmennya habis. Bukan saling menghormati, tapi saling mencaci maki. Kurang lebih seperti itu. Dimulai dengan sangat baik, tapi diakhiri dengan cara yang sangat tidak baik. Ya, itu yang dilakukan oleh Salomo. Oke. Nah, sekarang kemerosotan yang menjadi-jadi. Memang sejarah para raja selanjutnya nampak sebagai kemerosotan. Jadi Ibu Bapak, dari Salomo pecah menjadi dua kan. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Sebenarnya pada saat itu Allah ingin kerajaan itu pecah waktu Salomo masih hidup, Ibu Bapak. Jadi Allah itu sebenarnya ingin membuat kerajaan Israel itu pecah pada saat Salomo yang memimpin. Biar Salomo sadar kalau selama memimpin dia itu banyak berbuat salah dan dosa. Nah, ya. Tapi karena Allah ingat perjanjiannya dengan Daud, diurungkan niat itu. Maka setelah Salomo meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Baik nggak Allah? Coba, ya kalau kita belajar sejarah nih ya, Allah itu masih menghormati Daud yang sudah meninggal. Sehingga anaknya Daud, yaitu Salomo, berbuat salah aja masih dikasih kesempatan. Kerajaannya nggak dihancurkan. Coba bayangkan Ibu Bapak. Setelah Salomo meninggal, nah barulah kerajaan terpecah menjadi dua. Kisah ini dapat dibaca di satu. Inilah hukum terhadap Salomo sebagaimana dinubuatkan seorang utusan Tuhan. Bagian utara menjadi kerajaan Israel yang mencakup 10 suku. Perhatikan, 10 suku. Ya. Dengan ibu kota apa? Samaria. Dan bagian selatan menjadi kerajaan Yehuda yang mencakup 2 suku dengan ibu kota Yerusalem. Ada yang tahu suku apa aja? Yesus dari suku apa? Yehuda. Yes, Yehuda. Nama juga kerajaan Yehuda ya. Satu lagi? Benyamin. Benyamin, betul Bu Eni, luar biasa. Jadi ada 2 suku di kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan, yaitu suku Yehuda
dan suku Benyamin. Ya, Yehuda itu sukunya Yesus. Yesus dari suku Yehuda, ya. Kalau Benyamin sukunya siapa? Ayo, tokoh yang sangat terkenal di Perjanjian Baru. Benyamin. Paulus, betul. Paulus kan bilang, aku keturunan suku Benyamin. Betul kan? Masih ingat kan? Nah, ya. Jadi, inilah dua suku dari kerajaan Yehuda atau selatan, yaitu Yehuda sendiri dan juga apa? Yehuda dan Benyamin. Nah, hanya kerajaan, Ibu Bapak, ini menarik nih, hanya kerajaan selatan saja, kerajaan Yehuda saja yang diperintah oleh keturunan Daud sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan kan pernah janji kepada Daud bahwa kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Nah, jadi hanya kerajaan Yehuda yang masih dipimpin oleh keturunan Daud. Sedangkan kerajaan utara setelah Salomo meninggal itu sudah tidak lagi dipimpin oleh keturunan Raja Daud. Nah, ini menarik ya Ibu Bapak ya. Nah, kenapa? Karena di kerajaan Yehuda selatan itu ada kota suci yaitu Yerusalem. Nah, Bait Allah ada di sana sebelum dihancurkan. Jadi memang Allah mengkhususkan kerajaan Yehuda untuk keturunan Raja Daud. Jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, ada 10 suku di kerajaan utara selain Yehuda dan Benyamin. Siapa aja? Ya baca aja tuh anak-anaknya Yakub. Ada 12. Ya. Jadi hilangkan aja Benyamin dan Yehuda. Maka 10 itu merupakan nama suku di kerajaan utara atau kerajaan Israel. Oke. Lalu yang berikutnya. Bagian utara memisahkan diri dari keturunan Daud dan mengangkat rajanya sendiri yang bukan keturunan Daud. Perhatikan. Selebihnya, raja bagian utara mengasingkan bangsanya dari Yerusalem. Nah, jadi setelah pecah menjadi 2, Ibu Bapak, raja yang kerajaan utara atau kerajaan Israel itu bernama Yerobeam. Nah, raja kerajaan Yehuda atau selatan itu Rehabeam. Ini hampir sama, jangan kebalik. Rehabeam itu anaknya Salomo. Rehabeam, ya, makanya memimpin kerajaan selatan atau Yehuda. Yang Yerobeam itu kaki tangannya Salomo. Nah, kaki tangannya Salomo. Tapi bukan keturunan Salomo. Makanya memimpin kerajaan utara. Nah, ya, Yerobeam kaki tangannya Salomo, Rehabeam anaknya Salomo. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, kenapa Yerobeam dipilih dibandingkan Rehabeam? Karena ingat bahwa sejak semula banyak suku-suku atau kepala suku yang nggak suka dengan pemerintahan Raja Salomo. Yang tadi saya ceritakan di awal ya. Karena mereka menekan rakyat dengan pajak yang tinggi. Ya, mereka melukai perasaan rakyat. Sehingga para kepala suku ini nggak suka dengan Raja Salomo. Sehingga mereka tidak mau memilih keturunan dari Raja Salomo. Nah, maka yang dipilih adalah Yerobeam. Nah, ya, yang merupakan kaki tangannya Raja Salomo. Ini kayak yang sedang viral di salah satu partai. Ikuti nggak Ibu Bapak? Polemik partai yang satu kelompok setuju anaknya yang meneruskan pemerintahan bapaknya. Tapi ada satu kelompok yang nggak setuju. Nah, Ibu Bapak ada yang ikutin nggak berita ini? Ikutin dong. Demokrat. Nah, ada gambaran ya Ibu Bapak.
seperti itu. Jadi ada dua kelompok. Ada yang buat KLB kan di Medan. Pengangkatan sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Mereka juga mengadakan KLB, Ibu Bapak. Ya, jadi 10 suku ini mengadakan KLB. Yang setuju bahwa jangan sampai anaknya Salomo yang memimpin kami. Nah, jadi mereka akhirnya memilih Muldoko versi mereka, yaitu Yerobeam. Ya, ingat, Muldoko juga kaki tangannya Bapak Presiden kita. Ya, cocok logi ini namanya. Iya toh? Iya. Nah, Yerobeam adalah kaki tangan dari Raja Salomo. Nah, satunya lagi, ya, anak dari Raja Salomo, yaitu Rehabeam, yang memimpin kerajaan selatan. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya? Ini sejarah awalnya. Nanti saya akan jelaskan turunan-turunannya. Semakin kacau tuh kerajaan. Makanya dihancurkan. Nah, saya tulis di situ. Raja Israel, kalau saya ngomong Raja Israel itu berarti utara ya Ibu Bapak ya? Jangan bingung lagi ya, karena sudah pecah menjadi dua ya. Kalau saya ngomong Raja Yehuda, berarti Raja Selatan ya. Nah, Raja Israel mendirikan kuil-kuilnya sendiri. Lengkap dengan ibadat dan petugas-petugasnya. Ngaco nggak Ibu Bapak? Karena dia kan di utara. Ya kan? Jadi dia mau mengasingkan bangsanya, 10 suku itu, ya, dari Yerusalem yang merupakan pusat peribadatan. Nah, jelas ya Ibu Bapak ya, yang merupakan pusat peribadatan. Ya, ingat, Bait Allah ada di sana tuh, yang didirikan oleh Salomo. Nah, tetapi Yerobeam nggak mau. Ya, kenapa? Karena mereka takut nanti suku-suku yang ada di utara ternyata ikut yang di selatan, terpengaruh. Nah, akhirnya inilah awal kehancuran dari kerajaan utara. Langsung dimulai oleh Yerobeam. Dia juga mendirikan kuil-kuilnya sendiri. Agar suku-suku di utara tidak datang ke Yerusalem yang ada di bagian selatan. Nah, sehingga mereka beribadah di kuil-kuil yang mereka buat sendiri. Nah, tentu ini sangat tidak berkenan bagi Allah. Karena hanya di bait Allah saja mereka sungguh dapat beribadah dan berjumpa dengan Allah. Karena di bait Allah ada apa Ibu Bapak? Ayo, ada apa? Tabut perjanjian. Yes, tabut perjanjian ya. Sehingga disitulah tempat Allah bertahta. Malah dibuat kuil sendiri. Ini kan namanya penghinaan bagi Allah. Nah, ini yang bahaya nih ya. Inilah awal. Makanya saya tulis, inilah dosa asal kerajaan Israel yang tidak dapat diampuni. Nah, ya. Daud itu ibaratnya kan melukai dengan merencanakan agar Uria terbunuh. Betul nggak Ibu Bapak? Itu perbuatan kejam nggak? Kejam. Meniduri istri orang lain. Jahat nggak Ibu Bapak? Jahat. Tapi itu masih bisa diampuni. Ya, itu masih bisa diampuni. Tapi kalau sudah hatinya mendua dari Yahweh dengan menyembah Allah-Allah lain, ini yang sulit diampuni. Nah, ya. Maka inilah dosa asal kerajaan Israel yang tidak dapat diampuni. Meskipun raja-raja itu tidak bermaksud menggantikan Tuhan dengan dewa-dewi lain. Namun ibadatnya menjurus ke arah itu. Jadi mereka itu sebenarnya nggak ada maksud menggantikan Allah dengan dewa-dewi lain, Ibu Bapak. Tapi mereka itu nggak sadar
Atau mungkin juga sadar bahwa ibadatnya justru menjurus ke arah itu. Kenapa? Karena di dalam kuil-kuil yang mereka bangun tidak ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu hanya ada di dalam bait Allah. Itulah identitas. Ya, itulah kekuatan atau kuasa bangsa Israel dengan adanya bait Allah. Karena di bait Allah itu bangsa Israel bisa menyembah Allah yang sejati. Bukan dewa-dewi lain. Itu maksudnya. Ya. Makanya kenapa dalam gereja Katolik itu selalu ada tabernakel, Ibu Bapak. Nah, ya. Jadi itu bukan gagah-gagahan, ya. Bukan untuk hal-hal yang aneh-aneh, ya kan. Kalau kita datang ke gereja, masuk, kita kan berlutut. Kita itu berlutut ke tabernakel, bukan ke salib, ya kan. Nah, ya, karena di dalam tabernakel itu bersemayamlah Yesus. Betul nggak, Ibu Bapak? Nah, makanya udah doa di rumah aja, nggak apa-apa, kan sama aja, Tuhan bisa dijumpai di mana-mana. Betul, ya kan? Tapi kalau kita sungguh tahu tradisi gereja, ya, yang bersumber dalam Perjanjian Lama, bahwa kalau kita sungguh mengimani Yesus hadir, ya, di dalam hosti kudus, dan kita bisa jumpai dalam tabernakel, dalam perayaan Ekaristi. Jadi kalau ada yang bilang doa itu sama aja di mana-mana, tergantung. Kalau kita mau doa pribadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau doanya sifatnya ibadat komunal, sebaiknya bersama-sama di dalam gereja. Makanya ada iman individual, ada iman komunal. Nah, contoh iman komunal apa? Kalau kita ingin mengusir setan, ya kan, eksorsis nih, atau kita ingin doa bersama gitu ya, mohon kelahiran anak atau mengandungnya seorang istri atau usaha-usaha lain, ya kita bagus doa pribadi. Tapi sebaiknya kita juga wujudkan dalam perayaan Ekaristi. Iya, betul Ibu Linda. Intensi misa. Yes, betul Bu Ratna, intensi misa. Makanya kalau ada yang tanya, ngapain sih minta dalam doa intensi misa gitu kan? Ya, doa mohon kelancaran operasi atau kelahiran sang buah hati, atau mohon agar istri mengandung hamil gitu kan. Ya doa minta sendiri langsung sama Tuhan kan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa memang. Tetapi ingat, kita kan punya saudara-saudari yang lain, satu tubuh dalam Kristus. Kita benar-benar berdoa, mohon bantuan dengan mereka, yaitu dengan iman komunal, iman gereja. Nah, ini yang begitu indah, satu tubuh dalam Kristus. Ya, eksorsis, pengusiran, nih Roma Effendi ahlinya. Itu juga nggak mungkin bisa sembarangan pakai iman pribadi. Aku percaya roh di dalam tubuhku, di dalam diriku lebih hebat daripada roh yang ada di luar. Lalu ada orang yang kerasukan, tengking dalam nama Yesus, nggak keluar gitu kan? Karena yang digunakan adalah iman pribadi. Maka dalam eksorsis itu nggak bisa sembarangan, awam nggak bisa. Ya, yang bisa adalah imam itu aja yang sudah ditunjuk oleh keuskupan setempat. Salah satunya Romo siapa? Moderator BPK KS ya, Romo Dwi ya, Bu Linda ya, betul ya. Kalau Romo eksorsis di Indonesia katanya belum ada, Kak Lides. Oh, belum ada? Romo Dwi belum ya? Oh, belum. Di Pontianak. Oh, Pontianak. Itu sudah ya. Ada. Ya. Si OP ya, Romo OP. Saya nggak sebutkan namanya. Ya. Ya. Nah, itu ya. Itu nggak sembarangan. Ada rumusan doanya. Ya, yang digunakan iman apa? Iman gereja, Ibu Bapak. Bukan iman pribadi.
Ya kan kalau iman pribadi ya sulit karena kita baru berusia maksimal di sini mungkin 70 tahun. Sedangkan iblis itu usianya sudah ribuan tahun. Jadi nggak bisa menggunakan iman kita yang baru berusia 70 tahun. Ya. Jadi kita gunakan iman gereja. Indahnya hidup di dalam gereja seperti itu Ibu Bapak. Bersekutu bersama tidak hanya mengandalkan iman pribadi tapi juga iman komunal. Ya, makanya penting tuh bangsa yang di kerajaan utara atau kerajaan Israel itu 10 suku itu datang ke bait Allah sebagai satu keluarga, satu bangsa. Tapi karena Yerobeam nggak mau, karena takut nanti 10 suku ini ternyata mau ke selatan, akhirnya dibuatlah kuil-kuil sendiri. Nah, itulah mulai terpecah secara spiritual. Nah, secara spiritual mulai terpecah mereka, ya, karena tidak lagi berdoa di bait Allah. Ya. Lalu sekarang saya akan membahas mengenai kerajaan utara. Ibu Bapak, ini kerajaan utara nih, ya. Dalam kerajaan utara yang memisahkan diri dari keturunan Daud tidak ada kemantapan pemerintah. Jadi karena memang tidak direstui oleh Allah, maka tidak ada kemantapan dalam pemerintahan mereka. Kebanyakan raja serta keturunannya mati terbunuh dan diganti raja dari keluarga raja yang lain. Perhatikan, tidak ada kemantapan. Kalau di Inggris kan kita tahu, sistemnya kan masih kerajaan, ya nanti yang akan meneruskan keturunannya. Betul nggak Ibu Bapak? Nah, kalau di kerajaan utara itu nggak ada. Kalau misalkan saya sebagai raja nih, sebagai Yerobeam meninggal, nah, setelah itu yang menggantikan saya bukan anak saya. Enggak harus anak saya. Kalau saya sebagai Yerobeam sudah meninggal. Bisa dari keturunan yang lain. Nah, ya. Salah satu kisah di kerajaan utara yang cukup dikenal ceritanya yaitu cerita tentang Raja Ahab dan Nabot. 1 Raja-Raja 21. Memperlihatkan bagaimana seorang raja bertindak semaunya dan memperkosa hak anggota umat Allah. Siapa nabi yang diutus dalam kisah Raja Ahab dan Nabot? Ada yang ingat? Istrinya namanya? Isabel. Ya, Isabel, betul Bu Linda. Nabinya? Yeskiel ya? Bukan. Yeskiel nanti, masih jauh. Ini kan abad ke-9 ya. Kalau Yeskiel kan abad ke-6. Elia. Ya, nanti yang saya akan bahas di SOL nih, Elia, ya kan? Elia yang menyerukan Raja Ahab, ya. Dan akhirnya Elia sendiri takut dengan Isabel. Berhasil mengalahkan 450 nabi Baal, tetapi takut sama seorang perempuan. Pertanyaannya kenapa dia takut sama seorang perempuan? Padahal dia sudah mengalahkan 450 nabi Baal. Nah, jawabannya ada di SOL Extension. Oke. Maka wajarlah kerajaan utara akhirnya musnah pada tahun 722 sebelum Masehi. 2 Raja-Raja 17. Tadi sudah sempat kita baca satu ayat ya. Dihancurkan oleh kerajaan Asyur dan tidak pernah dipulihkan lagi. Umat yang tidak setia dihukum oleh Tuhan sesuai dengan kutukan yang terkandung dalam perjanjian. Ibu Bapak, ada 19 raja di kerajaan utara setelah Salomo sampai jatuhnya Samaria. Banyak ya. Jadi dari kerajaan Salomo hancur itu tadi tahun berapa? 931 sebelum Masehi. Nah, lalu kerajaan Israel hancur oleh kerajaan Asyur tahun berapa? Itu saya tulis ada 722 sebelum Masehi. Ya, berarti ada berapa tahun selisihnya Ibu Bapak? Kurang lebih deh. 200 tahun ya. Nah, 200 tahun ada 19 raja. Berarti kurang lebih
Ini hitungan kasarnya Ibu Bapak ya. Satu raja memerintah, nah Ibu Linda tahu tuh arahnya kemana. 10 tahun. Ya, satu raja kurang lebih ini hitungan kasar ya Ibu Bapak ya. 10 tahun. Ya, jadi kalau di Indonesia 2 periode. 10 tahun. Nah, silakan catat bagi yang membutuhkan. Yang pertama Yerobeam. Setelah itu Nadab. Setelah Nadab Baesa, Ela, Jimri, Omri, Ahab, Ahazia, Yoram atau Yehoram, Yehu, Yoahas, Yoas, Yerobeam bin Yoas atau Yerobeam yang kedua, karena ada yang pertama ya. Lalu Zakaria, Salum, Menahem, Pekaya, Pekah, dan Hosea. Ingat Hosea di sini bukan nabi, nama raja ya. Dan semua raja di kerajaan utara nggak ada yang beres. Ya, mereka kebanyakan menyembah berhala. Ya, jadi mereka benar-benar sangat tidak berkenan bagi Allah. Tapi tetap ada nabi yang yang melayani di sana. Ingat Ibu Bapak, saya pernah jelaskan ini, ada 2 nabi besar di kerajaan utara. Siapa aja? Inisialnya A dan H. Yang dari peternak, bukan peternak sih ya, peternak lah boleh. Peternak. Amos. Nah, satu lagi siapa? Hosea. Hosea ya, itu 2 nabi yang sangat terkenal di kerajaan utara, Amos dan Hosea. Amos dikenal sebagai nabi keadilan. Nabi keadilan. Hosea dikenal sebagai nabi cinta. Nah, ya. Walaupun raja-raja ini nggak berkenan bagi Allah, tetapi ingat, ada 10 suku yang masih merupakan umat Allah. Allah tetap mencintai umatnya. Ada 10 suku, banyak banget. Jadi Allah tetap mengirimkan nabi-nabinya untuk memperingatkan para rajanya. Ya. Amos itu nabi keadilan, karena saat itu zamannya Amos itu benar-benar hancur lebur tuh. Sangat tidak adil. Yang miskin semakin ditindas, yang kaya semakin kaya. Makanya Amos berseru tuh. Dia sangat marah dengan ketidakadilan itu. Ya, meskipun Amos itu sebenarnya berasal dari kerajaan selatan. Nah, tapi dia berkarya di utara. Lalu yang kedua Hosea. Hosea itu nabi cinta kasih. Nah, ya. Ingat siapa nama istrinya? Siapa nama istri Hosea? Ayo lupa. Bu Hosea. Bu Hosea, betul. Berarti namanya suami Bu Linda Pak Linda ya. Oke. Gomer ya. Ingat ya, yang tidak setia itu. Iya, yang tidak setia. Ya. Jadi nabi cinta kasih ya. Terkenal cinta kasihnya ya. Iya, karena kan sebenarnya perkawinan antara Hosea dan Gomer itu menceritakan mengenai hubungan Allah dengan bangsa Israel. Ya, istrinya Hosea kan, mohon maaf ya, seperti pelacur ya Ibu Bapak ya, yang suka bersetubuh dengan pria lain. Nah, tetapi Hosea digambarkan selalu mencari istrinya. Ayo pulang. Ya. Selalu menerima apa adanya istrinya. Meskipun dia terluka, dia tahu bahwa istrinya sudah selingkuh, sudah bersetubuh dengan pria lain, tetapi Hosea tetap mencarinya, tetap mencintainya. Wah, luar biasa. Sama seperti bangsa Israel yang sudah bersetubuh ya dengan Allah lain, ya kan? Tetapi Yahweh terus mencarinya dan mengampuninya. Nah, ya
gambaran Nabi cinta kasih, Nabi Hosea. Indah ya. Makanya saya itu selalu sedih kalau misalkan Allah Perjanjian Lama digambarkan Allah yang kejam. Ya, kalau kita sungguh belajar sejarah, Allah Perjanjian Lama itu Allah yang penuh cinta kasih. Ya wajarlah kalau digambarkan Allah menghukum, Allah membunuh. Ingat Ibu Bapak, kalau kita memahami Perjanjian Lama, jangan gunakan pemikiran kita sekarang. Betul ya Ibu Bapak ya? Berkali-kali kan saya bilang demikian. Kenapa? Karena kalau kita berpikir dengan cara kita sekarang, maka nggak akan ketemu. Ya kan? Karena kan zaman penulis dulu zaman perang. Nah, jadi digambarkan Allahnya Allah yang berperang gitu. Jadi ini hanya sebagai gaya bahasa. Ya, jadi jangan kita tafsir harafiah. Ih, Allah kita kok kejam ya, sukanya membunuh, memerintahkan raja untuk membunuh. Itu hanya gaya penulisan. Nah, ya, Allah kita tetap sama. Nggak bisa dibedakan Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru. Nah, kalau ada yang bilang, Allah Perjanjian Baru itu Yesus yang begitu baik dan murah hati. Wah, berbeda dengan gambaran Allah Perjanjian Lama yang begitu kejam dan pendendam. Nah, itu salah total. Ya. Kemudian, sekarang kita masuk ke dalam Kerajaan Selatan nih. Nah, sekarang Kerajaan Selatan, Ibu Bapak, minimal ada 2 raja yang beres nih di kerajaan ini. Sejarah kerajaan Yehuda di bagian selatan pada umumnya juga sejarah kemerosotan dan ketidaksetiaan. Namun, kemerosotan itu tidak separah di kerajaan utara. Ya kan? Yehuda tetap diperintah oleh keturunan Daud. Banyak juga raja Yehuda yang tidak setia kepada Tuhan dan memuja dewa-dewi. Banyak Ibu Bapak. Ya, karenanya banyak juga raja Yehuda dikutuk oleh Tuhan. Dan hanya ada 2 raja, nah ini, yaitu Hizkia dan Yosia yang dipuji oleh Tuhan. Silakan nanti baca 2 Raja-Raja 18 ayat 3 dan bab 22 ayat 2. Kalau enggak sekarang aja ya. Oke, sekarang aja. Saya agak cepat karena kita sudah 8:30 ternyata ya. Yuk, 1 orang volunteer tolong bacakan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ya, makasih Bu Yulia. Siapa Ibu Yulia? Ianya itu. Hizkia, Yes, betul. Tahu dari mana Ibu Yulia itu Hizkia? di ayat sebelumnya. Oh, di ayat sebelumnya. Oke, bagus. Ya. Hizkia Raja Yehuda, itu perikopnya ya. Jadi Hizkia itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ingat, Daud bukan Salomo. Ya, walaupun sebenarnya Salomo juga bapa leluhurnya. Tapi yang berkenan bagi Yahweh itu hanya Daud. Ya, hanya Daud, bukan Saul, bukan juga Salomo. Ya. Lalu satu lagi bab 22 ayat 2. Ini mengenai Yosia. Silakan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Baik, terima kasih Ibu Yulia. Betul ya? Siapa dia? Raja Yosia. Lagi-lagi sama seperti Daud, bapa leluhurnya. Jadi nanti kalau misalkan kita setia seperti Raja Daud, kita punya cicit, maka Allah ingat, wah cicit kita, cicit Ibu Linda ini
begitu benar di hadapan Tuhan sama seperti nenek leluhurnya. Ya. Siapa? Bu Linda. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Oke, makanya penting kita hidup benar di mata Tuhan sehingga nanti turunan kita dapat hidup benar juga di hadapan dan di mata Tuhan. Kemudian yang berikutnya, oleh karena ketidaksetiaan para raja Yehuda, maka kerajaan itu pun akhirnya hancur. Silakan baca nanti di 2 Raja-Raja bab 25. Ya, jadi kerajaan selatan juga hancur Ibu Bapak, tapi lebih lama dibandingkan utara. Kalau utara kan udah saking kejam, ya, saking brengsek, saking bejatnya tuh raja-rajanya itu, ya, di kerajaan utara tuh. Jadi cepat hancurnya. Kalau di selatan, ya, itu ada 2 raja yang mending, yang bagus, yang benar di hadapan Tuhan. Jadi dihukumnya lebih lama. Beda kurang lebih berapa tahun tuh? 140 tahun ya, dari 722 sampai 586. Nah, ada 20 raja. Kalau tadi di utara berapa? 19 raja. Kalau di yang selatan 20 raja. Berarti kurang lebih berapa tuh? Satu raja. Dari 931 sampai 586. 345 tahun. Dihitung Bu Eni. 345 dibagi 20. Berarti berapa tahun, Bu Linda? 17 tahun, 17,5 tahun. Nah, 17,5 tahun. Lebih bagus lah dibandingkan tadi utara yang cuma 10 tahun. Jadi kerajaan selatan ini lebih mending. Walaupun banyak di antara mereka juga seperti raja-raja di utara yang menyembah berhala. Tetapi ada 2 raja yang benar di hadapan Tuhan, yaitu Hizkia dan Yosia. Maka kalau kita nanti... 2 suku, Kak. Iya, betul. 2 suku. Jadi mungkin kemungkinannya jelek itu lebih sedikit gitu maksudnya. Kalau yang sana kan dari... Makin banyak pilihan, makin banyak buat salah ya, Bu Linda ya. Bisa jadi gitu kan. Oke, nah ini ya. Dimulai dari anaknya Salomo, Rehabeam, Abiam, Asa, Yosafat, Yoram, Ahazia, Atalia, Yoas, Amazia, Azaria atau Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoahaz, Yoyakim atau Eliakim, Yoyakin atau Konya, dan Zedekia. Nah, atau matanya. Ibu Bapak, sebenarnya kerajaan Babel itu mulai menghancurkan kerajaan Yehuda atau selatan itu tahun 590-an sebelum Masehi. Jadi ada 2 kali datang Ibu Bapak. Ya. Yang pertama itu di di zamannya Raja Yoyakim. Itu bangsa Babel datang pertama kali ke Yehuda. Ya. Dan kemudian yang kedua itu di Zedekia, yaitu tahun 586. Zedekia ini melawan. Padahal sebelumnya Yoyakin ini sudah bilang kepada Zedekia, jangan dilawan. Tetapi Zedekia masih ngeyel. Jadi zaman Yoyakim ini sebagian orang-orang di Yehuda sudah dibuang ke Babel. Sebagian ya Ibu Bapak ya. Nah, setelah itu Raja Babel mengirimkan 1 orang, ya, bisa dikatakan kaki tangannya, untuk mengawasi kerajaan Yehuda. Dan saat itu Yoyakim menyerahkan kepemimpinannya kepada Yoyakin. Ya, nah Yoyakin ini dia itu nggak banyak tingkah. Dia tahu bahwa bangsanya itu jumlahnya sedikit. Ya, kalau perang sama Babel pasti kalah. Jadi dia nggak mau aneh-aneh. Ya, dia tahu kapasitasnya. Nah, setelah itu Yoyakin digantikan dengan Zedekia. Nah, Zedekia dibilangin sama Yoyakin, kamu jangan ngeyel. Kalau misalkan mereka minta kita
tenang, jangan aneh-aneh, ya kan? Kita masih bisa hidup di sini, turutin aja. Tetapi Zedekia nggak mau. Zedekia masih melawan. Sehingga kerajaan Babel datang lagi untuk yang kedua kalinya. Tahun 586 sebelum Masehi. Akhirnya Zedekia dicungkil matanya. Nah, ya, buta dan dibuang ke Babel. Itu kisahnya Ibu Bapak. Ya, jadi yakin realistis ya bahwa bangsanya itu sedikit jumlahnya dan senjata perangnya tentu kalah dengan kerajaan Babel yang saat itu sangat berkuasa. Oke. Nah, sekarang pembaruan-pembaruan ya. Saya agak cepat ya Ibu Bapak ya. Kitab Raja-Raja tidak hanya menyoroti kemerosotan dan kemunduran saja, tetapi juga memperlihatkan bahwa ketidaksetiaan umat tidak menggagalkan rencana dan kesetiaan Tuhan. Perhatikan, walaupun umat tidak setia, tapi Allah begitu banyak rencana, ya sehingga nggak bisa menggagalkan rencana dan kesetiaan Tuhan. Tuhan terus mengusahakan keselamatan umatnya. Kemerosotan agama dan susila dalam kerajaan Yehuda tidaklah mutlak. Sewaktu-waktu kemerosotan itu dibendung dan dikendalikan oleh pembaharuan yang diinspirasikan Tuhan. Pembaruan-pembaruan itu sebenarnya kurang berhasil, namun dengan adanya pembaruan setidaknya menandakan bahwa semangat di Yehuda tidak mati seluruhnya. Jadi pembaruan itu dibuat oleh Raja Hizkia dan Yosia. Jelas ya Ibu Bapak ya, ada pembaruan tapi sebenarnya kurang berhasil. Namun dengan adanya pembaharuan yang mereka bawa, setidaknya ada semangat baru yang mereka tularkan. Ya. Nah, ini pembaruan pertama ya. Silakan nanti baca di 2 Raja-Raja 18 itu mengenai Raja Hizkia yang melakukan pembaharuan. Kehancuran kerajaan utara mengejutkan penduduk Yehuda dan membangkitkan semangat keagamaan dan kebangsaan. Keadaan politik di zaman itu menguntungkan juga. Untuk sementara waktu, negara besar yaitu Asyur dan Mesir menjadi lemah. Sayang, semangat itu tidak bertahan lama sehingga merosot kembali dan bahkan menjadi lebih parah lagi. Jadi semangat itu ternyata kayak SHDR. Nah, ya, kalau nggak dijaga semangatnya cuma bertahan 1 bulan. Itu yang seringkali terjadi ya Ibu Bapak ya. Saya nggak tahu kalau di Keuskupan Ibu Bapak. Kalau di Jakarta ya paling lama sebulan sampai dengan 3 bulan semangatnya. Setelah itu loyo lagi. Kehidupan lama lagi. Ya makanya butuh maintenance seperti ini. Ya kita belajar terus. Lalu sekarang pembaruan yang kedua itu dilakukan oleh Yosia. Ya. Silakan catat itu tahun 622 sebelum Masehi. Nanti baca di 2 Raja-Raja bab 22 sampai dengan 23. Pembaruan ini sangat radikal. Yosia membersihkan segenap umat dari kekafiran dan penyelewengan apapun dari perjanjian. Para imam dihadirkan kembali dan semangatnya dinyalakan. Bait Allah serta ibadatnya dipulihkan. Perhatikan, bait Allah serta ibadatnya dipulihkan. Masih belum hancur ya Ibu Bapak ya? Karena kan ini tahun 622 ya. Ingat ya, belum hancur loh. Ya. Sehingga menjadi kenapa? Karena raja yang mendukung pembaruannya. Semangat Yerusalem dihancurkan dan penduduk Yehuda dibuang ke negeri Babel. Nah, ya. Nah, penutup seolah-olah membuktikan bahwa pembaharuan sejati baru mungkin setelah umat Allah dihukum sepenuh-penuhnya. Dalam pembuangan mereka benar-benar bertobat, begitulah keyakinan Raja Hizkia dan dikobarkan raja-raja ini. Jadi Bapak tuh akan menjadi sempurna pada saat mereka dihukum oleh Allah sepenuh-penuhnya, yaitu pada saat berada di pembuangan Babel. Karena setelah itu mereka dibebaskan oleh Raja Persia, ya,
Ingat Ibu Bapak, saya pernah nyinggung ini, Ezra 1, ya. Namanya siapa Raja Persia itu? Kores. Dan akhirnya mereka mendirikan bait Allah lagi. Nah, Allah menyuruh Raja Kores untuk membebaskan dan memulangkan bangsanya ke Yerusalem. Nah, jadi Allah bisa menggunakan raja kafir, yaitu Raja Persia, untuk menolong bangsanya sendiri. Dan pada saat mereka pulang ke Yerusalem, ya, mereka bertobat, mereka sadar betul, dan akhirnya mereka benar-benar punya semangat untuk mendirikan bait Allah yang kedua. Itu Ibu Bapak, ya. Nah, setelah itu sekitar tahun 450 selesai, maksudnya dari pembuangan Babel kurang lebih sekitar 70 tahun gitu kan. Nah, mereka balik lagi ke Yerusalem, mereka membangun kembali peradaban mereka, dan sampai tahun 450 itu semua selesai, Ibu Bapak. Ya, tidak ada lagi yang namanya raja. Nah, karena setelah mereka berada di Yerusalem, setelah pembuangan Babel, itu masih ada raja-raja kecil. Sebenarnya nggak tepat disebut raja, tapi oke lah raja ya, pemimpin gitu ya. Itu masih ada pemimpin-pemimpin yang kecil, yang mengarahkan mereka, yang memimpin mereka. Tapi setelah itu, tahun 450, tidak ada lagi yang namanya raja ataupun nabi. Ya, karena nabi pasca pembuangan Babel masih ada. Siapa aja Ibu Bapak? Masih ingat nggak? Nabi pasca pembuangan Babel. Ayo. Yesaya. Yesaya, oke. Ada lagi. Yesaya itu Mika. ya, Yeremia. Ya. Yesaya itu sebenarnya bukan Yesaya, tetapi Tirto Yesaya. Nah, ya, Tirto Yesaya. Karena kalau kita ngomong Yesaya itu yang pertama sebelum pembuangan Babel. Ya, kalau di pembuangan Kripto Babel, Yesaya. di pembuangan Babel namanya Deutero Yesaya. Deutero Yesaya. Ya, yang pasca pembuangan Babel namanya Tirto Yesaya. Nah, makanya kitab Yesaya itu dibagi menjadi 3 bagian. Proto Yesaya itu Yesaya bab 1 sampai dengan bab 39. Lalu Deutero Yesaya dipercaya ditulis pada saat di pembuangan Babel. Jadi di pembuangan Babel itu Bapak Ibu, itu banyak kitab yang ditulis. Di pembuangan Babel. Jadi di dalam penderitaan mereka di Babel, banyak kitab yang ditulis. Salah satunya Deutero Yesaya. Itu Yesaya bab 40 sampai dengan bab 55. Lalu pasca pembuangan Babel, itu Yesaya bab, nah itu. Ya, kalau saya. Silakan Ibu Bapak kalau ada pertanyaan. Semoga cukup jelas. Pak Vindes, tadi itu Ya. dikatakan bahwa istri-istri asing merupakan ancaman bagi